Selamat malam, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kristi Kartini Tonoro dan saya Putri Anda Pemateti Lehitu. Kami akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester kami. Perusahaan yang akan kami presentasikan yaitu dari Ismaya Group. Ismaya Group adalah perusahaan yang telah dikenal luas di Indonesia sebagai pemimpin dalam industri hospitality dan lifestyle dan didirikan pada tahun 2003, terus berkembang dan mengelola berbagai merek properti yang mendukung gaya hidup modern dan eksklusif seperti Social House, Blaufish, Pizza Ebira, Sushi Group, dan banyak lainnya. Dalam upaya mendukung pertumbuhan bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional, Ismaya Group memutuskan untuk mengimplementasikan sistem ERP yang berbasis cloud, yaitu Infor Sightline. Dan perusahaan ini juga sistemnya dirancang untuk mengintegrasikan berbagai fungsi penting dalam perusahaan, termasuk performance management, supply chain management, planning management, dan finance accounting. Integrasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih strategis. Adapun keberhasilan Ismaya Group tidak lepas dari kemampuan mereka dalam menciptakan dan mengelola konsep bisnis yang inovatif seperti adanya aplikasi mobile yaitu Ismaya Plus serta relevan dengan kebutuhan pasar, yaitu ada 28 unit ataupun 28 franchise. Ya, Ismaya Group merupakan perusahaan terkemuka di bidang hospitality seperti introduction di awal, yang mengelola berbagai merek restoran, bar, catering, serta acara musik. Dan untuk implementasinya ini mencakup integrasi modul performance management, supply chain management, planning management, dan finance accounting. Oke, yang berikutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Kepada Kak Kristi, dipersilahkan. Baik, Ismaya Group dikategorikan sebagai enablers dalam industri karena menciptakan tempat-tempat gaya hidup yang unik dan beragam, serta dalam mengelola beberapa merek, yaitu The Journal, Kitchenet, Pizza Ebira, Public Mart, Sushi Group, Tokyo Belly, TPC. Nah, di sini kita bisa lihat dalam corporation Ismaya Group dia memiliki IT supply. IT supply itu dia menggunakan aplikasi yaitu yang bernama Infor Cloud Suite Industrial Style, di mana ada 28 bisnis unit, yaitu outlet-outlet yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Di depan ada beberapa outlet yang sudah kita tulis di sini. Nah, untuk corporation Ismaya Group ini dia memiliki 28 bisnis unit, di mana untuk sentral IT-nya itu dia hanya satu di Ismaya. Untuk purchase inventory management module, dia tuh ada 5, yaitu ada master data, yaitu master data inventory-nya, terus ada proses purchase requisition, ada miscellaneous transaction, transfer order, dan stock opening. Nah, ini untuk flow prosesnya, register new item. Pertama, user request new item ke purchasing team. Nanti purchasing teamnya itu review request itemnya, dan nanti registernya tuh dia di aplikasi yang info tadi dijelaskan. Nah, dari info itu nanti purchasing yang accept atau yang nanti register itemnya untuk user. Dan yang terakhir, user nanti create purchase order. Detail skenario-nya itu untuk master datanya itu ada unit of measure, ada product code, ada master item stock, master item non-stock, unit of measure conversion, item atau warehouse-nya ada, item stockroom location. Untuk purchase order requisition, pertama dia
buat create purchase order requisition untuk item stock. Kedua, dia buat lagi purchase order requisition untuk item non-stock. Jadi ada dua, ada item stock, ada item non-stock. Dan terakhir ada fungsinya untuk cancel. Kalau memang untuk cancel purchase order requisitionnya, kalau tidak diterima. Next, untuk purchase order revision, purchase order receiving ada list reportnya. Jadi di saat purchase order, dia memberikan report di mana nanti PO-nya itu diproses dan jadi GR slip reportnya. Untuk detailnya, skenario-nya tuh dia pertama create PO full receive dan create PO partial receive. Setelah itu dia nanti create return item PO sebelum posting voucher oleh tim AP, account payable. Detail skenario untuk inventory management, di sini dia ada create miss issue untuk item yang rusak. Create miss issue untuk item spoiling. Create miss issue untuk item test. Nah, detail skenario inventory management, dia ada transfer order, di mana receive request-nya itu dia nanti transfer order ke transfer order ship. Jadi nanti di transfer order ship dia ada report berupa detail dari transfer ship packing slip. Jadi item reserve, nanti itemnya itu di reserve ke ordernya. Nanti item return-nya dia balik ke item receive. Detail skenario inventory management ini untuk circle count. Circle count setup dulu, dia setup circle count. Nanti setelah setup, dia generate. Nanti setelah generate itu dia nanti berupa report, yaitu printan report count sheet. Setelah itu cycle count itu setelah di generate bisa diupdate kalau ada memang updatean. Berikut ada cycle count variance dan setelah itu diposting. Nah, untuk production management itu dia ada BOM atau Bill of Material, ada Material Request Planning, Production Process in Central Kitchen. Jadi productionnya tuh nanti dia di Central Kitchennya. Nah, untuk create BOM-nya itu dia di sideline-nya itu ada beberapa step, yaitu 7 step. Pertama dia create item record. Kedua itu dia create ship record, create resource record, create resource group, create work center record, create operation for an item, create material record of operation. Lanjut ke MRP proses, customer dia order. Nanti item stock, jadi yang di order oleh customer itu item stock, safety stock, minimum order, nanti masuk ke run MRP, di mana run MRP itu bisa di generate plan job order, generate plan purchase requisition. Untuk production prosesnya itu pertama rilis job order. Dia rilis dulu, setelah dirilis baru nanti ada print report ke gudang atau warehouse dan kitchennya itu berupa job pick list, summary require material for job. Nanti dia terbagi dua. Dia nanti ada namanya prepare material dan transfer to kitchen.
baru dia production in process. Ada yang langsung dia ke production in process. Setelah produk dalam proses, report actual use to complete quantity. Jadi nanti dia akan memberikan quantity. Setelah itu nanti dia post job transaction. Untuk sales management, dia itu terbagi atas tiga. Ada master data, customer order, sama order shipping. Untuk master data, dia ada master customer, item, item pricing, sama mapping pricing dan customer. Untuk customer order, receive customer PO dulu. Setelah itu, nanti di enter customer order. Dan setelah enter customer order, itu nanti ada print report lagi, di mana ada send order verification. Nah, untuk shipping proses, pertama generate dulu order pick list-nya. Nanti order pick list itu nanti dia berupa report juga. Setelah itu dia ke sales order for shipment. Nanti diselect berapa kuantitinya dan location di mana yang untuk dikirimnya. Setelah itu baru dikirim barangnya. Setelah di saat mau dikirim barang nanti ada namanya generate packing slip. Nah, generate packing slipnya itu nanti berupa report juga untuk outputnya. Untuk di sini untuk successful market leader must have one consistent driving. Dia ada tiga, yaitu ada best product, best total cost, dan best total solution. Untuk best product, di sini ada 5 poin, yaitu eh, pertama Blowfish, di mana menawarkan tempat hiburan, musik, ada live musiknya, ada minumannya, jadi dia bisa dapat produknya tuh bagi pelanggan itu eh, seperti itu minuman, ada live musiknya tuh ada DJ dan lain sebagainya untuk menghibur. Kedua ada The Journal Cafe, di mana situ produknya tuh menjual kopi dan ada juga bar-bar koktail dan menyediakan untuk kenyamanannya tuh interiornya. Untuk Dragonfly, tempat hiburan malam yang meriah dan pernah mendapatkan penghargaan sebagai the best nightlife venue. Social House, restoran yang konsepnya unik dan menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda. The Jakarta Warehouse Project, ada festival musik, ada best total cost, yaitu di sini ada 3 poin. Pertama, untuk meningkatkan operasional, yaitu dengan pengurangan limbah. Kedua, Ismaya Group juga memiliki kontrol manajer biaya yang bertanggung jawab untuk menangani Departemen Pendapatan dan Kontrol Biaya. Jadi Ismaya Group itu dia yang mengontrol semua proses proses transaksi yang masuk di setiap outlet-outlet outlet-outlet yang tadi yang ada 28 outlet itu. Jadi dia pusatnya di satu, yaitu di Ismaya Group. Eh, Ketiga yaitu kompetensi operasional yang kuat dalam manajemen food and beverage. Untuk base total solutionnya itu salah satu caranya seperti ada aplikasi yang namanya Fuma. Aplikasi ini memberikan aksesibilitas ke daftar
food and beverage untuk mengurangi uh, untuk gaya hidup yang sedang berkembang dan pengalaman yang menghubungkan orang-orang dengan personalisasi melalui Fuma, Ismaya Group dapat menciptakan hubungan emosional yang kuat dengan pelanggan. Ismaya Group juga dikenal karena ketekunan mereka yang dalam semua aspek, pengalaman pelanggan yang unik. Pada Ismaya Group memiliki bisnis strategi seperti adanya portofolio yang beragam, lokasi yang premium, dan juga ada konsep yang unik setiap outletnya, inovasi dan adaptasi dengan kemajuan zaman, identitas merek yang kuat, kemitraan dan investasi strategis, serta pendekatan berorientasi pelanggan. Adapun informasi sistem strategi yang dimiliki Ismaya Group yaitu meliputi integrasi sistem, keamanan data, pengelolaan data, inovasi teknologi, pelatihan dan pengembangan serta pengukuran kinerja. Dan juga teknologi yang digunakan yaitu meliputi transaksi pembayaran ataupun pembelian, transaksi inventory, accounting, dan yang aplikasi yang digunakan yaitu Infor. Adapun juga informasi sistem organization-nya pada Ismaya Group itu menggunakan LOS Organization. Informasi sistem proses yang digunakan yaitu sistem development process. Berikutnya akan dijelaskan oleh Saya sekali. Oke, untuk selanjutnya yaitu detail skenario purchase management. Di sini ada purchase acquisition process, di mana dari requester ke manager requester. Jadi untuk requesternya itu dia buat new item. Setelah itu nanti dia create purchase requisition, di mana purchase requisitionnya itu bisa diedit. Set- eh, dan setelah memang kalau sudah yakin untuk permintaan barangnya atau purchase requisitionnya, item-itemnya apa saja, dia bisa submit. Setelah submit, nanti dari manajer requesternya itu approval purchase requisitionnya. Nah, jadi eh, nanti kalau approve, dia masuk ke request for quotation. Jadi nanti dia ada kuota untuk requestnya. Dia masuk ke situ dan end. Selesai. Dan kalau di saat dia memang eh, belum approve atau cancel, nanti eh, status dari purchase requisitionnya nanti dia balik lagi untuk bisa edit, untuk create lagi. Nah, untuk detail skenario purchase managementnya itu ada request for quotation process. Jadi tadi dari dia um, re- um, purchase order requisitionnya sudah jadi, dia jadikan tadi request for quotation. Nah, sekarang dari request for quotationnya itu nanti dia generate setelah generate purchasing generate nanti di review dan ditambahkan requirement-nya. Setelah itu dimodify atau modify vendor selection-nya. Setelah itu nanti dia distribute RFQ-nya, enter vendor response seperti pricing, ada lead time, lalu ke vendor selection. Dia memilih vendor mana yang nanti dia pakai. Setelah itu purchasing dia update cost. Costnya berapa? Setelah purchasing update cost, dia ke review update requisition-nya. Nah, untuk approve update requisition-nya itu nanti ada approval-nya lagi. Nah, di saat approval, nanti convert dia menjadi PO, purchase order. Nah, setelah itu langsung
selesai purchase ordernya. Kalau memang dia tidak um, ada revisi untuk request for quotation-nya itu berarti nanti dia close, dia lakukan approval tuh dia lakukan close requisition-nya. Next, nanti dijelaskan oleh Oke, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan coba saya jawab, yaitu yang pertama adalah what hardware comprise the organization IT infrastruktur. Di sini meliputi beberapa poin, yaitu ada server, yang kedua networking equipment, yang ketiga security devices, yang keempat point of sale system, yang kelima CCTV system dan cloud service. Itu yang pertanyaan yang kedua. What platform are currently in use? Yang saat ini digunakan oleh Ismail Group yaitu meliputi Google Workspace. Yang kedua cloud service seperti Google Cloud Platform, Alibaba Cloud, dan Huawei Cloud. Yang ketiga point of sale juga. Yang keempat CRM, yang kelima security system, dan yang keenam social media and marketing platform. Jadi pertanyaan ketiga yaitu what is the current application portfolio? Yaitu yang sudah dijelaskan di awal, ada Ismaya Plus, yaitu mobile aplikasi yang digunakan oleh Ismaya Group. Yang kedua Google Workplace, yang ketiga Point of Sale juga, yang keempat CRM, kelima Cloud Service, dan yang keenam Security System. Oke, yang keempat, are there any redundant system? Ya, jadi di sini Ismail Group itu sudah aktif bekerja dengan sistem mereka dan juga mengimprove kinerja untuk efisiensi. Kemudian yang kedua, mereka sudah mengimplementasikan digitalisasi dan beberapa sistem yang terintegrasi. Dan yang ketiga, untuk sistemnya mereka mengadopsi ERP. Yang keempat juga mereka masih menggunakan sistem yang overlap dan juga underutilized. Dan yang berikutnya untuk evaluasi dan optimalisasi mereka menggunakan untuk mengidentifikasi dan eliminasi redundant sistem yang ada. Oke. Untuk yang kelima, what networking infrastructure is currently in place, yaitu Ismaya Group has robust networking infrastructure in place. Mereka juga fokus pada optimizing network dan system solution, providing network support, dan ensuring security. Mereka juga menggunakan network dan security solution pada platform mereka seperti Google Cloud Platform, Alibaba Cloud, dan Huawei Cloud. Pertanyaan yang keenam, does the organization provide any shared service to the business? Jawabannya yes, information system organization pada Ismail Group itu memprovide beberapa service pada bisnis mereka seperti network dan system solution, yang kedua cloud service, yang ketiga security services, yang keempat IT support seperti CCTV dan POS system, dan yang kelima, collaboration tools. Mereka menggunakan Google Workplace. Berikutnya is the IT infrastructure centralized or decentralized. Jadi Ismail Group IT infrastrukturnya ini is a blend of both centralized dan decentralized element. Mereka menggunakan service yang provide Google Cloud Platform, Alibaba Cloud, dan Huawei Cloud sebagai penyimpanan data dan aplikasi hostingnya. Kedelapan, what system are on-site and what system are off-site. Jadi untuk sistem yang on-site itu Ismaya Group melakukan mix of on-site dan off on-site system seperti server, network equipment, security devices, point of sale system, CCTV system untuk on-site sistemnya.
Dan untuk offsite sistemnya itu mereka menggunakan cloud service, Google Workplace, CRM, dan social media dan marketing platforms. Okay. Are any components of the IT infrastructure outsourced? Yeah, Ismaya Group does outsource some components of their IT infrastructure. Mereka berkolaborasi dengan pihak luar untuk pelayanan mereka dan juga menggunakan cloud transformation dan digital infrastructure. Dan yang pertanyaan ke-10, how do the existing application relate to one another as a system? Ismaya Group application are interconnected to create cohesive system that support their operation. Dan pertanyaan ke-11, what is the age of the current application portfolio? Ismaya Group menggunakan aplikasi portofolio yang meliputi Google Workplace, Ismaya Plus Mobile App, POS System, CRM, Cloud System, dan Security System. How are application normally obtained in-house development acquisition? Ismaya Group meliputi combination of in-house development dan acquisition to obtain their application seperti custom solution, internal project, dan untuk acquisition-nya itu menggunakan third party software seperti CRM dan POS, dan cloud service menggunakan Google Cloud Platform, Alibaba Cloud, dan Huawei Cloud. Pertanyaan berikutnya, who owns the IT infrastructure? The IT infrastructure pada Ismaya Group itu dikelola sendiri oleh pihak IT Department Ismaya Group dan mereka bertanggung jawab untuk memaintain dan overseeing the various component untuk infrastrukturnya, termasuk server, network equipment, security device, dan cloud service. What rules are followed to determine ownership and responsibility? At Ismaya Group, ownership and responsibility pada IT infrastruktur, mereka berkolaborasi dengan pihak internal policies dan best practices seperti clear role definition, centralized management, collaboration with external partners, agile methodology, regular audits and review. Pada slide ini menjelaskan tentang developing IT strategic plan, yang dimana analisis kebutuhan bisnisnya itu pada Ismaya Group belum terintegrasi secara sentral. Hal ini menyebabkan ketidakefisien dalam berbagai aspek seperti permintaan dan pencatatan pembelian barang yang dilakukan secara manual, pengiriman barang dari gudang ke outlet-outlet yang kurang terkoordinasi, serta manajemen inventaris yang tidak terintegrasi menyebabkan kurangnya transparansi dan akurasi data. Dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang, implementasi ERP diharapkan dapat menjawab permasalahan ini dengan integrasikan seluruh proses bisnis ke dalam satu platform yang efisien dan real-time. Adapun evaluasi sistem ERP meliputi Infor Cloud Suite Industrial atau Sightline, memiliki berbagai kelebihan di antara lain kemampuan berbasis cloud yang fleksibel dan dapat diskalakan, menyediakan data real-time untuk mendukung pengambilan keputusan, serta fitur manajemen rantai pasokan yang terintegrasi dengan supplier, penyedia logistik, dan perusahaan pengiriman. Dan sistem manajemen keuangannya ini cukup komprehensif dan mencakup akuntansi penganggaran dan analisis biaya. Namun, tantangan yang dihadapi yaitu meliputi biaya implementasi yang cukup tinggi, potensi resistensi terhadap perubahan dari karyawan yang sudah terbiasa dengan sistem manual, dan juga risiko gangguan operasional selama fase implementasi. Adapun biaya manfaat analisisnya itu meliputi biaya implementasi sistem ERP seperti Infor Sightline yang cukup mahal, manfaat yang diperoleh jauh lebih signifikan. Beberapa manfaat yang diharapkan ya, meliputi pengurangan biaya operasional melalui optimasi proses bisnis, peningkatan efisiensi kerja dan pengelolaan rantai pasokan, pengambilan keputusan yang lebih baik melalui akses data yang akurat dan real-time, serta peningkatan kepuasan pelanggan dengan layanan yang lebih cepat dan tepat. Visi dan strategi IT pada Ismaya Group juga menjadi perusahaan yang sepenuhnya terintegrasi secara digital
untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi jangka panjang. Adapun strategi IT-nya itu meliputi mengembangkan dan mengimplementasikan sistem ERP yang terpusat untuk seluruh anak perusahaan dan juga mengintegrasikan teknologi cloud untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi, meningkatkan kapabilitas karyawan melalui pelatihan dan adaptasi teknologi, serta mengadopsi teknologi tambahan seperti analitik data dan kecerdasan buatan untuk mendukung inovasi operasional. Adapun strategi bisnis manajemennya itu meliputi visi misi pada Ismaya Group, yaitu visi pada Ismaya Group adalah menjadi pemimpin dalam industri hospitality dan lifestyle yang menghadirkan pengalaman tak terlupakan bagi setiap pelanggan. Dan juga misi perusahaan Ismaya Group yaitu mencakup inovasi berkelanjutan dalam menciptakan konsep bisnis yang relevan, menjaga kualitas layanan terbaik, dan membangun komunitas yang terhubung melalui pengalaman gaya hidup eksklusif. Implementasi sistem ERP juga mendukung pencapaian visi dan misi pada Ismaya Group untuk menyediakan alat yang memungkinkan pengelolaan operasional yang lebih efisien, terintegrasi, dan transparan, sehingga perusahaan dapat terus berinovasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Adapun bisnis strategi manajemen pada Ismaya Group mencoba menganalisis menggunakan analisis SWOT, yaitu melihat dari kekuatannya ada 3 poin. Yang pertama, reputasi kuat sebagai pemimpin di industri hospitality dan lifestyle, dan juga portofolio merek yang beragam dan dikenal luas oleh masyarakat, dan mampu berinovasi dalam menciptakan konsep bisnis baru. Dan analisis SWOT ini juga tidak meliputi pada kelemahannya. Yang pertama, belum adanya integrasi sistem secara sentral antara anak perusahaan dan kantor pusat, ketergantungan pada proses manual dalam pencatatan transaksi operasional, dan kurangnya transparansi dan akurasi data dalam manajemen inventaris dan rantai pasokan. Adapun peluangnya melihat pada perkembangan teknologi yang memungkinkan penerapan ERP berbasis cloud, meningkatkan kebutuhan pasar akan pengalaman gaya hidup dan efisiensi yang terintegrasi, serta potensi peningkatan efisiensi operasional dan pengelolaan biaya melalui optimasi. Adapun ancamannya itu resistensi terhadap perubahan dari karyawan dan manajemen, biaya awal implementasi ERP yang relatif tinggi, dan resiko gangguan operasional selama fase implementasi. Untuk tujuan strateginya mengimplementasikan sistem ERP, Ismaya Group memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama peningkatan efisiensi operasional, yang kedua pengambilan keputusan yang lebih baik, dan yang berikutnya peningkatan kepuasan pelanggan, serta transparansi dan akuntabilitas. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk IT roadmap-nya, di sini IT roadmap yang diimplementasikan di Infor. Yang pertama itu ada performance management. Jadi kalau untuk performance management itu dia ada reporting dan analitik, ada workflow-nya, ada alert dan notification, dan social business. Kedua, adanya supply chain management, yaitu meliputi ada purchase, ada inventory, production, dan sales. Untuk planningnya itu dia ada master planning dan production planning. Untuk finance dan accounting dia ada general ledger, GL, AR atau account receivable, dan AP account payable, ada fixed asset dan cash bank proses. Untuk IT roadmap-nya itu yang diimplementasikan di Infor pada Ismaya Group yaitu berupa ada assessment dan planning. Assessment planning ada migrasi data, yaitu data-data inventaris, transaksi keuangan, pembelian, ada juga melakukan
proses pembersihan data, memastikan data-data yang tidak duplikat, dan menguji data di sistem ERP sebelum kita go live. Ketiga itu kas- ada custom dan configuration, di mana custom itu kita em, menyesuaikan dengan proses bisnis dan kebutuhan bisnis dari Ismaya Group. Untuk testing, berarti kita fungsional melakukan pengujian sistem dengan user untuk memastikan setiap modul itu bekerja sesuai dengan yang di finance planning SCM, dan dibuat simulasi sesuai alur kerja setiap modulnya, dan melibatkan tim operasional dalam pengujian ini untuk memberikan umpan balik. Yang kelima itu adanya training, di mana nanti melatih user-user yang menggunakan aplikasi di setiap outlet. Yang keenam, setelah um, training, kita ke go live, yaitu di mana sudah menggunakan data-data yang real, data-data yang di mana sudah kita bersihkan tadi, tidak ada duplikatnya lagi, itu di-upload ke sistem, dan kita memantau di saat implementasi sistemnya berjalan sesuai dengan kebutuhan atau tidak, tidak ada tidak memastikan tidak ada error, dan em, tim nanti akan secara teknis memberikan dukungan teknis dan troubleshooting selama tahap awal penerapan. Ketujuh, ada post implementation review. Jadi nanti dibuat evaluasi apakah berhasil implementasinya atau tidak, apakah sesuai dengan tujuan awal atau tidak. Nah, untuk fokus pada modul-modul utama, yaitu pertama ke modul supply chain management, yaitu digunakan untuk memantau pengadaan, persediaan, distribusi barang. Itu sudah terintegrasi dengan modul lain untuk memastikan kelancaran proses permintaan pembelian sampai ke pengiriman ke outlet-outlet. Yang kedua itu ada modul finance, di mana mendukung pencatatan keuangan dan transaksi-transaksi yang terjadi di setiap outlet. Jadi penganggarannya atau budgetnya apa dan analisis biayanya. Jadi lebih ke laporan keuangan untuk mempercepat proses audit. Eh, Ketiga itu ada modul planning, di mana itu mendukung proses material requirement planning untuk memastikan ketersediaan bahan baku dalam proses produksi, sehingga mengoptimalkan alur kerja produksi untuk menjaga efisiensi operasional per unit. Ada asosiasi dengan proses bisnis, yaitu modul SCM ini dikaitkan dengan proses pengadaan bahan baku, manajemen inventaris, dan distribusi barang ke outlet. Ada modul finance yang terhubung dengan pencatatan keuangan dari seluruh aktivitas operasional melalui dari transaksi pembelian hingga pengelolaan petty cash. Ada modul planning, yaitu mendukung proses pengadaan bahan baku dan produksi dalam memastikan ketersediaan menu di outlet. Strategi implementasi, untuk strategi implementasi ERP pada Ismaya Group dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan integrasi penuh di semua lini operasional.
Proses ini akan melibatkan koordinasi pusat dengan OTT di bawah naungan Ismaya Group. Jadi di sini dalam pelaksanaannya ada beberapa pendekatan, yaitu pertama sentralisasi pelatihan, melakukan pelatihan, kedua koordinasi multidepartemen, ketiga kita go live. Untuk manajemen perubahannya itu adalah kunci keberhasilan untuk implementasi ERP, yaitu yang pertama dalam mengatasi resistensi dari karyawan yang terbiasa dengan proses manual. Jadi langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama komunikasi yang transparan. Komunikasi yang transparan, yang kedua pelibatan pemangku kepentingan. Jadi nanti melibatkan manajer di setiap outlet dan supervisor dalam perencanaan pengujian sistem. Ada sosialisasi bertahap yang dilakukan, 4 inisiatif penghargaan. Jadi memberikan penghargaan kepada tim atau individu untuk menunjukkan adaptasi cepat terhadap sistem yang baru. Untuk pengujian dan pelatihan, pengujian sistem, pertama tuh pengujian setiap modul. Setiap modul yang ada di sistem ERP ini. Dan memastikan tidak ada gangguan dalam komunikasi antara komponen di ERP. Pengajuan memastikan sistem dapat menangani volume data dan transaksi yang tinggi selama jam operasional puncak. Pelatihan penggunaan, jadi pelatihan terpusat di mana semua pelatihan dilakukan di gedung terpusat di masing-masing kota yang memastikan standarisasi. Jadi karyawan nanti diajarkan di setiap modul sesuai dengan job desk-nya mereka. Pendekatan berbasis peran di mana materi pelatihan disesuaikan dengan peran masing-masing. Yaitu kalau misalkan kasir ya di khusus di kasir, kalau supervisor ya supervisor. Evaluasi kinerja implementasi ERP, yaitu yang pertama itu efisiensi operasional. Jadi lihat penurunan waktu yang dibutuhkan untuk proses permintaan pembelian, pencatatan stok dan pengiriman barang, dan peningkatan kecepatan dalam pengambilan keputusan melalui akses data real time. Kedua, transparansi dan akurasi data, yaitu memastikan pencatatan data yang lengkap dan akurat dalam setiap modul di ERP. Tiga, kepuasan pelanggan, yaitu pengukuran mereka terhadap ketersediaan barang. Untuk penyelenggaraan strategi IT dalam bisnis, yang pertama ada kesesuaian dengan visi misi, apakah sudah sesuai atau belum. Kedua, adaptasi terhadap perubahan teknologi. Ketiga, monitoring dan feedback. Keempat, meningkatkan berkelanjutan. Rekomendasi untuk feature-nya, yang pertama, pengembangan kompetensi SDM. Kedua, investasi pada teknologi tambahan. Ketiga, kolaborasi dalam mitra teknologi. Untuk kesimpulannya itu, implementasi ERP berbasis Infor Styline di Ismaya Group merupakan langkah strategi yang dirancang untuk mendukung efisiensi operasional, transparansi data, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Berdasarkan analisis dan roadmap yang telah disusun, implementasi ini bertujuan untuk menciptakan integrasi menyeluruh dalam proses bisnis yang mencakup rantai pasok, perencanaan, keuangan, dan manajemen kinerja. Melalui analisis SWOT, telah diidentifikasi bahwa kekuatan utama Ismaya Group
terletak pada reputasi dan inovasi bisnisnya, sedangkan kelemahannya adalah kekurangan integrasi sistem. Dengan memanfaatkan peluang dari teknologi cloud dan modul ERP yang canggih, perusahaan dapat menghadapi ancaman seperti resistensi terhadap perubahan dan biaya implementasi yang tinggi. Demikian presentasi dari grup kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.